Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena tidak mampu membayar ambulans, seorang istri berjuang keras mengantar suami ke rumah sakit dengan mendorongnya di atas kursi roda. Pastikan sapi layak jadi hewan kurban. Petugas memeriksa kondisi hewan kurban hingga ke kandang ternak. Kami juga akan mengajak Anda menikmati secangkir kopi di atas perbukitan kota Semarang dengan panorama indah dan udara yang sejuk. Nah, bagi Anda yang bingung mencari destinasi kafe, ada kafe cantik di Kabupaten Semarang. Anda bisa menikmati kopi dengan suguhan panorama alam dan sensasi udara sejuk di atas perbukitan. Anda pecinta kopi, bosan dengan suasana kafe yang dalam ruangan? Nah, kafe ini bakal cocok buat Anda yang ingin ngopi dengan suasana alam. Ada kedai kopi yang pas di Bedono, Kabupaten Semarang. Di sini Anda akan dimanjakan dengan sensasi sejuk, rimbun pepohonan, dan pemandangan cantik hamparan ratusan hektar perkebunan kopi di lereng Gunung Kelir. Cipto Coffee and Roastery terletak di pinggir Jalan Raya Semarang, Yogyakarta. Pas banget buat Anda yang mau istirahat atau ngopi biar gak ngantuk di jalan. Wah, di sini suasananya nyaman sekali, Mas. Sejuk, masih banyak pepohonan. Jadi memang setiap lewat jalan sini pasti mampir lah ke sini karena suasananya ngangenin. Kalau ke sini rasanya kurang lengkap kalau belum mencoba menu andalannya, rempah Cino. Perpaduan kopi dengan rempah-rempah, menarik ya. Ada juga banyak pilihan menu kopi di sini, mulai dari kopi tradisional sampai olahan kopi modern. Bagi Anda yang nggak suka kopi, juga jangan khawatir. Di sini tersedia berbagai macam minuman non-kopi. Ada minuman tradisional seperti teh sereh, lemon tea, dan wedang yang dihidangkan di teko tanah liat dan gelas kaleng klasik. Yang suka dingin-dingin, ada es krim juga loh. Selain kopi, kafe ini juga menyediakan berbagai macam menu makanan, mulai dari snack, makanan ringan, hingga makanan berat. Kalau di sini kopi latte-nya, saya yang suka. Makanannya ya macam-macam makanan di sini yang favorit kan nasi gudeg manggarnya, tapi saya ini baru coba nasi rames. Tak hanya menawarkan suasana asri perbukitan dan panorama alam, di sini juga ada mini zoo. Bahkan pengunjung bisa memberi makan berang-berang dan melihat berbagai jenis burung. Yang bawa anak-anak tuh bisa buat edukasi, main sama berang-berang, burung-burung, dan semuanya tuh jinak. Jadi kita bisa interaksi lah sama hewan-hewannya lah. Untuk menikmati segelas kopi dengan sensasi alam di sini, Anda perlu merogoh kocek antara 20 sampai 40 ribu rupiah. Nah, apakah Anda tertarik? Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Dalam puncak peringatan hari lahir ke-73 Fatayat Nahdlatul Ulama, para anggota Fatayat NU menunjukkan kemampuannya dalam bersolawat diiringi rebana. Lomba juga digelar untuk menjalin tali silaturahmi antar anggota. Suara rebana diiringi solawat dilantunkan para anggota anak cabang Fatayat NU Grobogan. Secara berkelompok mereka bersaing dalam lomba rebana pada puncak peringatan hari lahir ke-73 Fatayat NU. Sebanyak 16 anak cabang Fatayat NU Grobogan menampilkan kemampuan terbaiknya di hadapan para juri. Ada dua aspek yang dinilai dalam lomba ini, yaitu kemampuan menabur rebana diiringi solawat dan kekompakan. Selain untuk mengasah kemampuan anggota Fatayat NU Grobogan, lomba ini juga untuk menjalin tali silaturahmi antar anggota Fatayat NU anak cabang yang jarang berjumpa. Ya, alhamdulillah bisa ketemu dari Gabus, Keratenan,
Wonosari. Dan alhamdulillah bisa ketemu di sini, sangat senang sekali. Lomba rebana ini tujuannya memang untuk menggali bagaimana sejauh mana keterbisaan Fatayat, keikutsertaan Fatayat, keterampilan Fatayat di dalam ranah seni, ya, seni di dalam Fatayat. Lomba lain juga digelar pada puncak peringatan Hari Lahir Fatayat NU, di antaranya lomba tumpeng, lomba kultum, dan lomba kaderisasi untuk pengurus anak cabang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Sarung tenun goyor yang diproduksi di Desa Pojok Sukoharjo laris di pasaran. Berkat kualitas dan keunggulannya, sarung yang diproduksi secara tradisional itu berhasil menembus pasar mancanegara. Bagi Anda penggemar kain sarung, pasti nama sarung goyor sudah tak asing lagi. Jika biasanya sarung menggunakan benang polyester, sarung goyor berbeda. Sarung goyor ditenun secara tradisional dengan benang katun dikombinasikan dengan sutra, sehingga sarung ini terkenal adem dan lebih nyaman saat dipakai. Nah, penasaran kan? Yuk kita intip proses pembuatan sarung goyor di Dusun Kenteng, Desa Pojok Sukoharjo. Serat kain putih polos diurai dalam bingkai, lalu dengan telaten, kain digambar motif dan diwarnai. Ada pewarna khusus untuk sarung ini sehingga tidak mudah luntur. Setelah itu, kain dipintal dan ditenun dengan alat tenun bukan mesin dan terakhir dijahit. Pembuatan satu kain sarung membutuhkan waktu hingga 13 hari. Sarung ini pun dikenal awet dan nyaman dipakai sehari-hari. Keunggulannya sarung goyor ini kan kalau dipakai halus lembut, kalau cuaca dingin jadi hangat, kalau cuaca panas jadi sejuk. Kelebihannya kan itu juga daya tahannya lama ini. Jadi dipakai bertahun-tahun warnanya tetap sama, tidak pudar dan kuat. Berkat kualitas dan keunggulannya, sarung goyor laris di pasaran hingga menembus pasar internasional. Mayoritas sarung hasil produksi di desa diekspor ke negara-negara Timur Tengah. Sebenarnya paling banyak kirim pemesannya dari mana, Pak? Ke Timur Tengah. Produksi kami hampir 90% itu semuanya diekspor. Kalau untuk daerah lokal, Pak, masih? Lokal ya hanya eceran di rumah. Eceran di rumah? Ya. Dengan proses produksi tradisional dan memakan waktu panjang, tak heran jika sarung goyor dibanderol cukup mahal. Untuk harga satu potong kain sarung goyor dipatok mulai harga Rp180.000 hingga jutaan rupiah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Warga Desa Gedangdowo Blora terlibat tawuran dengan nasi berkat. Mereka saling lempar menggunakan nasi sebagai luapan rasa syukur atas panen yang melimpah. Gunungan nasi datang dan langsung diserbu warga. Suasana ricuh karena warga saling lempar nasi yang dibalut daun pisang. Wah, seru ya! Ini adalah Taur Nasi, puncak acara tradisi sedekah bumi di Desa Gedangdowo. Taur Nasi menjadi tradisi turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Keseruan tradisi dan acaranya yang hanya setahun sekali mengundang perhatian warga. Acaranya awur-awur yang nggak eman. Gimana? Nggak eman-eman. Udah kan udah tradisi tiap tahun. Ya memang harus seperti ini kan adabnya gitu. Loh, sudah diawur kok nasinya dipungut lagi ya? Ternyata ini sudah jadi kebiasaan unik warga. Usai tradisi Taur Nasi, nasi tentu tidak dimakan. Mereka percaya nasi tradisi bisa menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Mengambil nasi atau jajan dari situ itu untuk dibawa pulang, itu katanya itu bisa tanamannya bisa subur-subur. Sebelum Taur Nasi, 15 gunungan nasi berkat diarak keliling desa dan berakhir di Punden Desa sebagai lokasi tawuran nasi. Awalnya, tradisi ini diperuntukkan bagi warga luar desa sebagai bentuk sedekah. Namun belakangan, tidak banyak warga luar desa yang datang untuk meminta sedekah nasi, sehingga tradisi ini dilaksanakan untuk warga desa setempat. Arif Nur melaporkan dari Blora.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.